Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Utaminingsih, Sarjana Keperawatan Nurse, Master of Nursing Science, salah satu dosen di Prodi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Keluarga. Mata kuliah Keperawatan Keluarga merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 5 Prodi Diploma 3 Keperawatan yang terdiri dari 3 SKS, yaitu 1 SKS teori, 1 SKS praktik, dan 1 SKS klinik yang diampu oleh 3 orang dosen secara tim teaching. Mata kuliah ini membahas mengenai asuhan keperawatan keluarga yang dilandasi dengan konsep keluarga dan asuhan keperawatan keluarga dengan menggunakan proses keperawatan. Di samping itu, dibahas juga tentang manajemen sumber daya keluarga dan tren dan isu keperawatan keluarga untuk keluarga sehat dalam transformasi kesehatan. Capaian pembelajaran lulusan program studi Diploma 3 Keperawatan Mataram diantaranya yaitu menguasai konsep asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, baik sehat maupun sakit yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis, mampu melaksanakan prosedur kegawat daruratan, kasus trauma, dan manajemen bencana, mampu menerapkan patient safety dalam asuhan keperawatan, dan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep keluarga sebagai landasan memberikan asuhan keperawatan. 2. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian keperawatan keluarga, mampu menentukan masalah keperawatan pada keluarga, dan mampu melakukan intervensi keperawatan pada keluarga. Materi pembelajaran atau pokok bahasan pada MK ini adalah 1. Konsep teori keluarga meliputi pengertian, ciri-ciri, tipe, struktur keluarga, dan fungsi keluarga. 2. Konsep dasar keluarga meliputi tahap perkembangan keluarga dan fungsi kesehatan keluarga. Materi ketiga yaitu tren dan isu keperawatan keluarga untuk keluarga Indonesia sehat. Keempat, manajemen sumber daya keluarga, konsep keperawatan keluarga, dan asuhan keperawatan keluarga yang meliputi pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan keluarga. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran teori dan praktik. Pembelajaran teori dilaksanakan dengan metode interactive learning, collaborative learning, dan discussion, sementara pembelajaran praktik dilaksanakan di laboratorium dengan cara simulasi dan demonstrasi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan delivery, interaktif, dan assessment. Delivery dilakukan dengan menggunakan penampilan bahan tayang seperti PowerPoint, video, pembelajaran modul, buku referensi, melalui tatap muka di kelas ataupun melalui video conference. Interaktif dilakukan melalui diskusi berbasis studi kasus, asesmen dilakukan melalui penugasan atau assignment, dan kuis. Evaluasi pembelajaran diberikan melalui aktivitas pada proses PBM, penugasan, ujian tulis, dan ujian praktikum. 1. Untuk penilaian teori, terdiri dari ujian tulis, yaitu 30% ujian tengah semester, 30% ujian akhir semester, 15% aktivitas, dan 25% penugasan. Kedua, untuk penilaian praktikum, terdiri dari 30% laporan praktikum, 15% aktivitas, 25% penugasan, dan 30% ujian praktikum. Untuk penugasan, mahasiswa diberikan tugas diantaranya membuat ringkasan topik materi, membuat video untuk aplikasi keperawatan keluarga, khususnya pada tahap pengkajian dan tahap intervensi, dan membuat laporan kasus. Tugas tersebut dikumpulkan melalui Google Drive atau Google Classroom.
Ujian tulis diberikan 2 kali, yaitu pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian praktikum dilaksanakan di laboratorium dalam bentuk praktik kerja, di mana mahasiswa mempraktikkan langkah-langkah tindakan yang dinilai dengan daftar tilik. Demikian deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu. Berikut saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas dalam metode tatap muka online atau daring. Kita belajar pagi ini tentang sumber daya keluarga. Pada kuliah keperawatan keluarga itu sudah saya jelaskan waktu penjelasan RPS. Kita akan belajar tentang konsep teori keluarga, konsep dasar keluarga, tren dan isu keperawatan keluarga, sumber daya keluarga, konsep keperawatan keluarga, dan asuhan keperawatan. Nah, manajemen sumber daya keluarga ini masih merupakan materi yang terkait dengan konsep keluarga yang nantinya bisa diaplikasikan ke dalam asuhan keperawatan keluarga. Apa sih tujuannya ya? Tujuannya nanti setelah selesai perkuliahan, harapannya mahasiswa mampu memahami konsep keluarga, khususnya manajemen sumber daya keluarga, sebagai landasan dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga. Tujuan khususnya yang pertama, mampu menjelaskan apa itu sumber daya keluarga, kemudian menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhinya, bagaimana sistem manajemen SDM, sumber daya keluarga, dan bagaimana menjelaskan proses manajemen sumber daya keluarga. Nah, ini ya. Nanti yang kita akan pelajari adalah pengertiannya. Apa sih itu sumber daya keluarga? Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhinya? Bagaimana sistem yang digunakan untuk melakukan manajemen terhadap sumber daya keluarga dan bagaimana prosesnya. Ya. Sebelum saya mulai ke manajemen sumber daya keluarga, saya mau bertanya dulu, apa itu keluarga? Ada yang masih ingat nggak? Karena ini adalah materi yang masih terkait dengan konsep keluarga. Saya mau mengingatkan kembali materi kita sebelumnya, apa itu keluarga? Ada yang bisa menjawab? Keluarga itu yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak, Bu. Iya, betul sekali. Yang lain? Ada lagi? Apa itu keluarga? Orang yang Ya, terikat, Bu. ya Yang betul. terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mm-mm. Ya, jadi keluarga itu adalah sekumpulan orang ya bisa terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang ada ikatan. Ingat nggak ada ikatan apa biasanya? Ada Darah. ikatan darah, betul. Nadia, ada lagi? Nadia kalau sama pacarnya terus menikah berarti ikatan apa? Pernikahan. Iya, ikatan pernikahan ya. Jadi keluarga itu bisa terbentuk dari ikatan darah, ikatan pernikahan, satu lagi ikatan adopsi. Ya, itu bisa juga. Oke, kita sudah ingat tentang keluarga. Kita next. Nah, ini ya tadi apa itu keluarga. Nah, ini ternyata harta yang paling berharga adalah keluarga. Ini ini saya ambil dari film. Ada yang tahu filmnya ya, Keluarga Cemara. Iya, Ya. Bu. Sekarang kita masuk ke materi intinya yaitu pengertian sumber daya keluarga. Sumber daya keluarga itu bisa didefinisikan sebagai alat atau bahan yang tersedia dan diketahui potensinya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa sumber daya keluarga adalah alat atau bahan dan segala sesuatu yang dimiliki oleh keluarga untuk mencapai tujuan bersama. Sumber daya keluarga merupakan modal ya yang harus dikelola oleh seluruh anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Nah, jadi sumber daya keluarga itu bisa berupa alat, bahan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Dan itu harus dikelola. Kemudian kita masuk ke apa sih jenis-jenisnya atau apa saja sih yang termasuk sumber daya keluarga ya. Sumber daya keluarga itu yang pertama ada sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia ini adalah orang-orang yang ada dalam keluarga, baik itu ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan seterusnya ya. Sumber daya manusia di dalam keluarga itu bisa ditinjau dari segi fisik, mental, dan pendidikan. Ya, jadi misalnya ayahnya berpendidikan S2, ibunya, atau anak-anaknya bersekolah di keperawatan dan seterusnya.
Kemudian kondisi mereka secara fisik dan mental dalam kondisi sehat. Nah, itu kita melihat sumber daya manusianya dari segi fisik, mental, dan pendidikan. Kemudian ada sumber daya waktu. Nah, sumber daya waktu ini adalah sumber daya yang unik ya, karena dia terbatas, nggak bisa diciptakan, nggak bisa diulang kembali. Ya, kalau sudah berlalu waktunya, maka tidak akan bisa dikembalikan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya materi. Sumber daya materi ini semua yang dimiliki dan dalam penguasaan keluarga. Dapat berupa hak guna maupun hak pakai dalam kuasa keluarga. Ya. Apa contohnya sumber daya manusia? Ya tadi, ya. Kalau kita tinjau itu ada kapasitas dan karakteristik individu. Misalnya ada seorang keluarga yang memiliki anak yang sangat berbakat misalnya. Nah, itu merupakan sumber daya manusia yang perlu dikelola dengan baik ya. Pengetahuan, pendidikan, waktu yang dimiliki oleh keluarga, energi, kemampuan sikap dan keterampilan itu adalah termasuk sumber daya manusia, aspek-aspek sumber daya manusia pada sumber daya keluarga. Sumber daya waktu itu dimiliki sama. Semua keluarga memiliki waktu yang sama yaitu 24 jam. Waktu-waktu ini bisa digunakan untuk beribadah, bekerja, belajar, bermain, dan bertamasya, atau hal-hal lainnya. Ya. Kemudian ada sumber daya materi. Nah, sumber daya materi ini bisa rumah ya yang ditempati beserta semua isinya, bisa lahan pekarangan, sawah, ladang, hewan, kendaraan, perhiasan, dan kekayaan lainnya. Ya, itu untuk sumber daya keluarga. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Bagaimana sih sumber daya keluarga itu bisa dipengaruhi ya? Ada beberapa yang mempengaruhi manajemen sumber daya keluarga. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini. Jadi yang pertama itu adalah ini, kompleksitas kehidupan keluarga. Jadi untuk keluarga, kehidupan keluarganya yang sangat kompleks, itu perlu gaya manajemen yang berbeda dengan keluarga yang memiliki masalah tidak terlalu kompleks. Ya, contohnya ada keluarga yang anaknya banyak, kemudian ada keluarga yang eh, anaknya satu atau dua gitu. Pasti manajemennya berbeda. Mengelola anak tiga, empat, lima itu pasti berbeda dengan mengelola anak satu atau dua ya. Kemudian misalnya ada keluarga yang tinggal bersama keluarga lainnya, misalnya keluarga besar ya, eh, extended family. Jadi ada nenek, kakek yang ikut bersama dalam keluarga inti, itu mengelolanya pasti berbeda ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Nah, teknologi ini jelas ya, sangat dirasakan perbedaannya bagaimana mengelola sumber daya keluarga yang dipengaruhi oleh teknologi. Contoh ya, misalnya eh, seorang ibu misalnya ya, dia adalah sumber daya manusia dalam keluarganya. Dia berperan sebagai ibu dan juga untuk sebagai misalnya termasuk yang membantu mencari nafkah ya. Nah, dengan adanya teknologi, dia mencari nafkah bisa lewat rumah misalnya. Jadi dia akan lebih mudah memanage sumber daya keluarganya. Artinya dia mau bisa memanage waktunya ya, sehingga walaupun dia bekerja, tapi juga bisa mengurus atau mengatur rumah tangganya atau mengurus anak-anaknya misalnya. Itu salah satu contoh bagaimana teknologi bisa mempengaruhi manajemen sumber daya keluarga. Yang ketiga adalah peran dan perubahan dalam keluarga. Ini jelas ya. Misalnya ada satu keluarga ya yang biasanya menjadi tulang punggung misalnya si ayah, kemudian ayah mengalami sakit ya atau meninggal dunia, itu pasti akan berubah manajemennya. Mungkin yang awalnya manajemennya itu ibunya hanya tinggal di rumah, mungkin akan berubah ya. Dia akan memanage waktunya menjadi sebagai tulang punggung keluarga pengganti si ayah tadi ya. Kemudian stabilitas keluarga. Keluarga yang stabil jelas ya cenderung bisa melakukan manajemen sumber daya keluarga dengan lebih baik ya. Itu ya. Kemudian sebentar. Itu faktornya. Kemudian kita lanjut lagi sistemnya. Bagaimana sih sistem manajemen sumber daya keluarga?
Yuk kita lihat yuk. Nah, ternyata ada dua, ya, ada dua cara ya. Ada dua sistem. Yang pertama sistem personal, yang kedua adalah sistem manajerial. Kalau sistem personal itu tergantung keluarganya, ya. Bagaimana dia mengembangkan kemampuan dan kapasitas dari setiap anggota keluarga, ya. Dia akan menerima masukan dari lingkungan sosial, kemudian mengkritisinya, disesuaikan dengan norma-norma yang dianut oleh keluarga. Nah, kemudian ada sistem yang kedua, yaitu sistem manajerial. Nah, sistem manajerial ini lebih lebih apa ya? Lebih teoritis ya, lebih terarah, ada alurnya gitu ya. Jadi mengelola sumber daya keluarganya itu terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik. Ya, itu. Coba kita lihat selanjutnya bagaimana sih proses manajemen sumber daya keluarga untuk yang sistem manajerial. Nah, ini ada input tadi ya, kemudian ada proses, ada output, dan ada umpan balik ya. Yang pertama input. Input ini adalah dapat berupa tuntutan. Tuntutan itu bisa keinginan, ya, bisa kebutuhan dari keluarga. Kemudian ada sumber atau alat, jadi ada sumber dayanya. Jadi ada apa? Ada manusianya, ada waktu, kemudian ada materi, ya. Entah itu uang, rumah, kendaraan, dan seterusnya. Kemudian ada proses. Nah, di dalam proses ini, ya, disinilah prosesnya terjadi transformasi sumber daya. Jadi sumber daya yang tadi di proses apakah misalnya ibunya berperannya seperti apa, bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia ibu, sumber daya manusia anak, ya, pendidikan ibu, pendidikan anak, ya, sifat, bakat, dan karakteristik anak, misalnya, nah itu di sini, di proses. Kemudian ada output. Output inilah respon terhadap tuntutan. Jadi outputnya apa? Misalnya tadi tuntutannya adalah kebutuhan untuk pemenuhan, misalnya pemenuhan apa namanya biaya untuk kesehatan, misalnya ya, biaya untuk kesehatan. Misalnya si anak mengalami sakit. Nah, itu kan ada tuntutannya, ada kebutuhan untuk kesehatan. Kebutuhannya bisa berupa apa namanya waktu, ya, bisa berupa waktu. Jadi ditransformasilah sumber daya. Waktu yang sebelumnya digunakan oleh ayah itu hanya untuk bekerja, mungkin akan digunakan juga untuk merawat anak yang sakit, ya. Mungkin ayahnya akan mengambil cuti dan seterusnya, atau ibunya akan menyesuaikan. Yang sebelumnya waktu yang digunakan lebih banyak mengurus rumah tangga, sekarang digunakan untuk merawat anak yang sakit. Ini adalah outputnya, respon terhadap tuntutan dan perubahan sumber. Nah, setelah ada output, output ini juga kembali akan menjadi input untuk memanajemen. Ya, memanajemen kembali sumber daya yang ada. Nah, itulah prosesnya. Baik, kita sudah selesai sampai materi yang keempat. Ini sedikit ada kata-kata yang sangat baik ya. Pembeda antara manusia yang berhasil dengan yang tidak itu bukan terletak pada berapa banyak sumber daya yang dimilikinya, namun pada seberapa baik ia memanfaatkannya. Ya, artinya mengelola atau memanage sumber daya keluarga itu sangat penting untuk kesejahteraan keluarga. Ini saya tidak tahu siapa yang mengatakannya ya, tapi kata-katanya sungguh baik ya. Baik, ada pertanyaan barangkali? Silahkan. Ada yang bertanya? Izin Bu, Iya, iya silakan. Siapa yang bertanya? izin bertanya Bu. Ya. Bagaimana kira-kira pengaplikasian dari SDK ini untuk yang asuhan keluarga Bu? Nah, bagus ya pertanyaannya ya. Langsung to the point ya, Pandi ya. Mau cepat-cepat mempraktikkan ya asuhan keperawatan keluarga. Ya, jadi gini, ini adalah materi tentang konsep keluarga yang memang harus dipahami sebelum nanti kita akan bisa mengaplikasikannya ke dalam asuhan keperawatan keluarga. Bagaimana sih kaitannya atau aplikasinya nanti? Jadi pada saatnya nanti, saat kita memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga, ya, dengan kita memahami bagaimana manajemen sumber daya keluarga, apa itu sumber daya keluarga, kita akan bisa membantu keluarga ya untuk memanfaatkan sumber daya keluarga yang dimilikinya untuk kesejahteraannya. Ya. Contoh tadi ada sumber daya lingkungan ya, ada pekarangan rumah ya, sumber daya materi salah satunya ya. Nah, kita ingat ada tugas kesehatan keluarga 5.
Ingat ya, yang 5 tugas kesehatan keluarga. Itu salah satunya yang terakhir adalah memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan. Ingat ya, masih ingat belum? Masih ingat tidak? Ingat ya? Ingat ya. Ya, memodifikasi lingkungan rumah, pekarangan, lahan, sawah, itu adalah merupakan SDK, ya, merupakan sumber daya keluarga. Nah, bagaimana nanti kita perawat membantu keluarga memodifikasinya supaya bisa digunakan untuk mendukung kesehatan. Ya, contohnya, kalau punya lahan kosong, ya bisa ditanami dengan tanaman obat. Contoh ya, misalnya ditanami jahe merah, ya, apalagi tanaman obat misalnya yang bisa ditanam macam-macam ya, ada bermacam-macam tanaman obat ya. Nah, itu nanti misalnya kalau keluarga punya apa namanya? Keluarga punya anggota keluarga yang sudah lansia atau yang menderita artritis, nyeri sendi ya. Nah, jahe merahnya itu bisa digunakan ya, bisa ditumbuk, direbus, diminum airnya atau digunakan sebagai kompres ya. Nah, itu salah satu cara keluarga untuk memodifikasi lingkungan yang bisa mendukung kesehatan. Nah, itu adalah juga bagian dari pemberdayaan keluarga. Gitu ya, Pak Fandi ya. Karena kita merawat keluarga itu berbeda dengan merawat pasien di rumah sakit ya. Ada dokter dan seterusnya. Tapi kalau di keluarga kita mencoba memanfaatkan apa yang ada di keluarga, sumber daya keluarganya. Ya. Sudah bisa dipahami, Pak Fandi dan yang lain? Ibu, sudah Bu. Ya, paham ya. Jadi nyambung ya nanti pelajaran ini dengan aspek keluarga nyambung ya. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin? Saya Bu, Ya silakan. Oh Pak jadi Farudin, silakan. ya, jadi yang saya tanyakan Bu, seperti dibilang tadi di materi bahwa keluarga itu banyak sekali perubahan karena disebabkan oleh banyak faktor seperti itu Bu. Jadi Iya betul. saya kira sekarang kalau kita ngomong teknologi, salah satu yang menjadi apa namanya tantangan bagi kita yang di pelayanan itu adalah banyak sekali keluarga yang bina dan lain sebagainya itu susah diberikan pemahaman atau sesuatu yang memang dengan sesuatu yang benar dalam tanda kutip seperti itu. Terlalu seringnya menerima informasi gitu Bu, dari teknologi, tetapi terkadang informasi itu tidak benar gitu Bu, atau apa namanya keliru dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan terkadang menjadi dilematis kita dalam memberikan pemahaman kepada keluarga di lapangan seperti itu. Misalnya ketika kita menyampaikan bahwa secara teori terbaru 2023 misalnya bahwa kalau mau mencegah stunting itu A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, tapi dia sudah punya A, B, C, D, E, A, B, C, D, E yang terkadang itu Beda. gimana seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Saya kira itu menjadi tantangan terbaru dan mungkin bagaimana cara kita apa namanya menurut Ibu dalam menghadapi tantangan itu. Mungkin hanya itu Bu. Iya, terima kasih. Pertanyaannya semakin bagus ya. Betul sekali. Jadi memang teknologi, kita kembali ya tadi ya slide-nya ya, teknologi itu sangat mempengaruhi. Nah, mempengaruhinya itu bisa secara baik, bisa secara negatif ya. Contohnya yang negatif misalnya dari teknologi, misalnya dari media sosial ya, mereka mendapatkan informasi-informasi yang mungkin ya tidak benar atau kurang tepat ya. Bisa berupa hoax atau mitos. Nah, di situ memang jadi tugas perawat kembali ya, peran nanti kita akan belajar lagi perannya perawat dalam asuhan keperawatan keluarga termasuk memberikan edukasi untuk apa ya istilahnya ya, meluruskan mitos ataupun hoax yang beredar di masyarakat tentang kesehatan ya. Itu memang merupakan tantangan ya, karena sekali lagi dalam setiap keluarga itu punya sumber daya keluarga yang berbeda-beda ya. Sumber daya manusianya berbeda, ada yang tingkat pendidikannya rendah, ada yang pendidikannya menengah, ada yang tinggi ya. Dan termasuk sumber-sumber informasi juga sebenarnya bisa menjadi tantangan. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Kita cukupkan ya untuk pertanyaan. Siap, Bu. Saya gantian ya untuk mengevaluasi dari yang sudah saya sampaikan tadi. Ada sedikit pertanyaan dari saya, ada 3. Silakan siapa yang mau menjawab. Yang pertama, apa itu sumber daya keluarga? Yang kedua, bagaimana sih mengelola sumber daya keluarga yang berupa SDM dengan baik? Ya, yang ketiga, bagaimana proses manajemen SDK untuk mengelola sumber daya keluarga? Silakan ada yang mau menjawab? Boleh Bu, saya. Ya, silakan. Jadi pertanyaan yang pertama, apa itu sumber daya keluarga? Jadi sumber daya keluarga itu adalah alat atau bahan yang
memiliki keluarga yang berpotensi untuk digunakan dalam mencapai tujuan. Ya, suaranya terputus Nadia. Mencapai tujuan ya tadi ya, Nadia mau menyampaikan itu ya. Ya, yang suaranya. berpotensi, Ah, yang berpotensi untuk mm-mm. digunakan dalam mencapai tujuan keluarga atau untuk kesejahteraan keluarga. Iya, bagus ya. Nadia menjawabnya dengan kata-kata sendiri dan menyimpulkan dari 3 pengertian yang tadi Ibu sudah sampaikan. Bagus, terima kasih Nadia. Yang kedua, bagaimana kita mengelola sumber daya keluarga kira-kira untuk SDM? Untuk yang Tadi sempat saya singgung juga, misalnya kalau ada, jadi SDM itu macam-macam ya. Di keluarga, seluruh anggota keluarga itu adalah merupakan sumber daya manusianya. Misalnya ibu, ya bagaimana? Ibu tugasnya apa? Mengelolanya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya Bu, Ya, silakan Pak Dedi. baik. Setelah sekilas saya mendengar dari Ibu tadi, kurang lebih saya mendengar untuk mengelola sumber daya keluarga yang berupa SDM ini dengan baik. Contohnya tadi yang Ibu berikan itu adalah, Mm-mm. misalnya ada anak yang berpotensi terhadap misalnya suatu ya Bakat. sebutlah bakat atau olahraga. Ya, Nah, yang itu dari kecil, dari kalau nggak salah Ibu bilang harus digali, kemudian dilatih ya, segala macam. Itu salah satu ya. contoh pengelolaan Manajemen, sumber. ya pengelolaan, betul. Ya, terima kasih. Ya, baik sekali. Gitu. Ya, yang terakhir yuk, bagaimana proses manajemen SDK untuk mengelola SDK? Tadi ada prosesnya tuh, yang tadi mulai dari input. Yuk, ya silakan Baik, Nadia, nggak apa-apa. Yuk. bagaimana proses manajemen SDK untuk mengelola SDK? Mm-mm. Jadi di sini untuk proses manajemen SDK itu sendiri dimulai dari input, Mm-mm. terus yang berupa sumber daya atau tuntutan kebutuhan keluarga, Ya, terus ada proses pengelolaan sumber daya, ya, dan ada output yang merupakan hasil dari proses merespon terhadap tuntutan dan perubahan sumber. Dan yang Mm-mm. terakhir itu ada umpan balik, yaitu output yang kembali menjadi input sebagai dasar manajemen SDK selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik sekali Nadia. Terima kasih ya jawabannya. Ah, baik, saya rasa dari hasil evaluasi sedikit tadi sudah dipahami ya apa yang saya sampaikan tentang manajemen sumber daya keluarga. Nanti bisa diterapkan, jangan dilupakan teorinya pada saat kita berpraktik melakukan atau memberikan asuhan keperawatan pada keluarga. Ya, karena nanti di komunitas itu kita akan menemukan banyak sekali sumber-sumber yang sebenarnya bisa digunakan ya, sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga ya. Baik, ya terima kasih semuanya. Kita sudah eh, sampai di akhir perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan diaplikasikan nanti. Kita bertemu lagi minggu depan, masih dengan mata kuliah keperawatan keluarga. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konsep keperawatan keluarga. Sekian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran proses pembelajaran di Prodi Diploma 3 Keperawatan Mataram, Poltekkes Kemenkes Mataram. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.